Di konten sebelah, seri seperti ini dihargai ratusan ribu, bahkan sampai ratusan juta. Sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena pasaran uang seri seperti ini masih tergolong murah. Jelas bukan kriteria yang dicari, apalagi dibeli mahal oleh kolektor. Jadi kalian wajib menyimak, menonton, memilih, dan memilah. Tontonan yang mana yang memberi edukasi yang betul, atau kalian langsung skip. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan kolektor uang kuno ya. Yes, mungkin kalian masih punya uang-uang kuno, entah itu yang kondisinya bekas beredar, ataupun uang kuno yang memang kondisinya masih baru segel seperti ini. Nah, bagi kalian mungkin yang masih awam alias yang belum paham mengenai harga uang kuno, pasti beranggapan bahwasanya semua uang kuno pasti kondisinya bekas. Padahal tidak ya. Masih banyak uang-uang kuno yang kondisinya bahkan belum digunakan untuk alat transaksi. Kok bisa? Ya, tetap bisa ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan atau faktor yang menjadi uang ini masih segel dan masih bersih ya, belum digunakan untuk alat transaksi. Contohnya seperti ini ya. Padahal kalau kita lihat dari tahun cetakannya sudah cukup tua, di mana uang ini dicetak pada tahun 1992. Tahun 1992 sekarang sudah tahun 2026. Kok masih segel? Apakah asli? Jelas ya, kita namanya kolektor tidak mungkin ya mengkoleksi barang yang palsu, apalagi uang tersebut masih notabene masih sangat mudah kita dapatkan. Terkecuali kalau barang-barang yang memang susah dicari, susah didapatkan, masih masuk akal kalau mempunyai barang repro. Tapi kalau seri-seri seperti ini, karena harganya masih sangat murah, sangat tidak mungkin kalau kolektor menyimpan atau mengkoleksi barang palsu ya. Nah, pada tahun 92, Bank Indonesia, Peruri khususnya ya, yang mencetak uang kuno, uang seperti ini, sudah dibekali dengan namanya teknologi, di mana uang tersebut sudah dicetak desain serinci mungkin supaya bisa dibedakan antara uang asli dan palsu. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu uang yang dulu beredar, tetapi bukan yang saya pegang karena ini masih kondisi baru. Jadi kalau baru otomatis belum beredar, masih segel. Tapi untuk emisi tahun 92 seri loncat batu dulu beredar cukup lama. Nah, ini asli karena ada benang pengaman seperti ini. Kalau ada yang bilang uang kuno kok baru, palsu ya. Nah, berarti belum ilmunya sampai ke situ ya. Yang jelas belum paham uang kuno, jadi jangan bilang palsu kalau melihat uang kuno kalau kondisinya masih segel. Nah, mengenai harga uang seri loncat batu, harganya masih tergolong murah ya.
belum semahal seperti yang diberitakan oleh konten-konten kreator yang sering bermunculan entah itu di YouTube, di Facebook, ataupun di TikTok. Karena banyak sekali konten kreator yang ingin mendapatkan uang, tetapi dengan cara yang kotor. Salah satunya yaitu dengan membuat konten yang tidak benar. Memberitakan berita yang tidak benar alias berita hoax ya. Pasaran baru di angka 5-20 ribu diberitakan harga puluhan juta. Jadi yang punya otomatis langsung berbondong-bondong menawarkan uang seri seperti ini. Dan lucunya, konten tersebut kadang mencantumkan nomor orang ya yang tidak mereka kenal. Asal-asal saja dia menampilkan nomor untuk ditampilkan di konten dia. Dan saya adalah salah satu korban konten ya. Dulu nomor saya dimasukkan oleh konten kreator yang mungkin sekarang masih bikin konten. Padahal saya tidak kenal dan bukan konten saya. Memberitakan seri seperti ini katanya mau dibeli dan dihargai dengan harga yang fantastis. Padahal saya menjual untuk seri-seri seperti ini harganya masih tergolong murah. Kalau saya lelang pun harganya masih tergolong murah ya. Belum mencapai di angka ratusan ribu harga untuk satu lembarnya. Lah kok di konten sebelah katanya mau dibeli dengan harga puluhan juta, masuk akal nggak kira-kira? Nah, makanya kalian kalau lihat konten itu harus dipilah ya. Tidak semua konten kreator memberitakan berita yang benar. Banyak konten kreator yang memberitakan berita palsu, berita-berita yang tidak masuk akal. Uang-uang seri seperti ini bukanlah yang mereka cari ya. Bagi para kolektor, uang seri-seri seperti ini biasanya disebut dengan istilah sayuran alias receh. Karena memang harganya masih tergolong murah. Makanya kolektor menyebut istilah uang seri seperti ini dengan istilah sayuran. Padahal tahunnya tua nih, tahun 1961. Tetapi harganya masih tergolong murah, belum mencapai ratusan ribu, apalagi mencapai ratusan juta. Nah, bagi kalian yang masih punya uang kuno dalam jumlah banyak, saya juga mau membeli. Asalkan kondisinya bagus, layak koleksi, dan jumlahnya memungkinkan untuk kita transaksikan. Kalau seri-seri seperti ini minimal ada banyak, baru kita beli. Kalau cuma sedikit, ya mohon maaf, belum kita beli. Karena harganya masih tergolong murah. Kalau seri seperti ini masih masuk akal, walaupun ada 5 atau 10 lembar, mungkin tetap kita beli. Karena sudah mempunyai nilai yang cukup, ya pasarannya sudah di angka ratusan ribu kalau kondisinya baru. Kalau kondisinya jelek, kadang kolektor tidak mau membeli karena untuk dikoleksi, entah itu kolektor ataupun calon kolektor, dia lebih cenderung memilih kondisi yang bagus. Jadi kalau kalian masih punya uang-uang seri seperti ini tetapi kondisinya kurang bagus alias bekas, jangan heran kalau kolektor tidak mau membeli. Bukan karena kolektor tidak punya uang ya, tetapi untuk seri-seri seperti ini memang harganya masih tergolong murah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya, supaya kita bisa memberi terus edukasi seputar uang-uang kuno, khususnya uang Indonesia ya,
Karena kita di negara Indonesia, jadi fokus kita edukasi seputar uang kuno Indonesia.